Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalani aktivitas akademik pada saat ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menjadi pelita bagi kemajuan keilmuan untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan proposal skripsi Bapak Heru Susanto MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya atas nama Nasrullah dengan NIM 2281133851 untuk memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Kepemimpinan Kiai dalam Menjaga Keberlangsungan Pesantren Tradisional yang Baru Berdiri. Latar belakang dari penelitian ini meninjau bahwa urgensi pesantren tradisional. Yang pertama, pesantren tradisional merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Dan pesantren tradisional merupakan lembaga yang paling adaptif. Terbukti semenjak sebelum kemerdekaan Indonesia, pada masa perjuangan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, dan masa saat ini, pesantren tradisional telah terbukti merupakan pesantren yang dapat bertahan dengan berbagai keadaan zaman. Kemudian, pesantren tradisional merupakan pesantren pembentuk karakter dan penjaga nilai-nilai keislaman. Dalam pesantren tradisional, peserta didik diberikan akhlak dan spiritual yang merupakan menjadi benteng moral dan spiritual anak-anak bangsa. Merupakan pusat pengembangan masyarakat. Di samping itu, pesantren juga memiliki kekhasan dalam memerankan peranannya sebagai pendidik dengan khas yang begitu melekat di dunia pesantren. Pesantren mengajarkan dengan metode sorogan dan bandongan, dengan mengandalkan kurikulum kitab-kitab klasik. Namun, walaupun demikian, pesantren tetap berinovasi, adaptif dengan perubahan zaman, sehingga terbukti pesantren dapat bertahan sampai saat ini. Kemudian, pesantren juga merupakan lembaga yang relevan. Terbukti bahwa masyarakat masih banyak yang memilih pesantren sebagai lembaga untuk mendidik putra-putri mereka. Alhamdulillah di kita, terutama negara Republik Indonesia, dengan berbagai kebijakannya, salah satunya adalah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengakui pesantren setara dengan
pendidikan formal yang lainnya. Di samping latar belakang yang tadi, ada kondisi ideal bahwa pesantren merupakan pusat pembentuk karakter santri yang kuat, pusat pembentuk spiritual, intelektual, dan moral santri yang baik. Mereka adalah penjaga tradisi salafiyah. Dalam pesantren dapat menekankan pembelajaran kitab kuning dengan metode sorogan dan bandongan, dan dengan kepemimpinan kiai yang karismatik sebagai cerminan kehidupan ideal masyarakat, dapat menciptakan peserta didik yang dapat berakhlakul karimah. Namun, di era modern ini, banyak pesantren tradisional yang menghadapi tantangan besar dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat. Apalagi pesantren-pesantren tradisional yang sifatnya baru berdiri. Permasalahan diantaranya adalah kurikulum yang belum standar dan pengawasan mutu masih kurang dalam sistem pembelajaran. Kurangnya pengembangan kualitas yang berkelanjutan. Sulitnya berrelevansi dengan tradisi pembelajaran di era digital menjadi isu yang sangat krusial. Maka dari seluruh latar belakangnya saya paparkan tadi, saya dengan mantap memilih penelitian ini dengan judul Kepemimpinan Kiai dalam Menjaga Keberlangsungan Pondok Pesantren Tradisional yang Baru Berdiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini saya persingkat menjadi 3, karena penelitian yang saya lakukan berada pada Pondok Pesantren Salafi Tarikolot, maka rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana strategi kepemimpinan kiai dalam menjaga keberlangsungan Pondok Pesantren Salafi Tarikolot yang baru berdiri. Yang kedua, apa saja peran kepemimpinan kiai dalam mengelola dan mengembangkan Pondok Pesantren Salafi Tarikolot. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dan peluang bagi kepemimpinan kiai dalam mempertahankan Pondok Pesantren Salafi Tarikolot. Demikianlah rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan, yakni yang pertama, mengidentifikasi gaya kepemimpinan kiai dalam menjaga keberlangsungan pesantren tradisional yang baru berdiri. Kemudian yang kedua, menganalisis strategi kiai dalam mengembangkan pendidikan dan karakter santri di pesantren tersebut. Yang ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor penunjang dan penghambat efektivitas kepemimpinan kiai. Kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama, kajian pustakanya tentang konsep kepemimpinan kiai dalam Islam. Yang kedua, teori adaptasi dan inovasi pendidikan yang dapat diterapkan di dunia kepesantrenan. Kiai sebagai pemimpin dapat mengembangkan arah agen perubahan dan teladan jangka panjang. Terus kiai sebagai kepemimpinan dapat mengembangkan kepemimpinannya menjadi kepemimpinan yang transformasional, menginspirasi, memotivasi dan dapat meningkatkan mutu peserta didiknya. Kemudian penelitian terdahulu fokus pada kiai dan pesantren, kecenderungannya adalah pada pesantren-pesantren yang telah mapan, bahkan pesantren-pesantren yang telah maju. Namun
sangatlah sedikit, bahkan mungkin tidak ada peneliti yang meneliti tentang kekiaian dengan pondok pesantren yang baru berdiri. Maka saya dengan mantap mengambil penelitian saya kepemimpinan kiai dalam menjaga pesantren tradisional yang baru berdiri. Nah, posisi dan kebaruan penelitian, nah ini merupakan penelitian yang mungkin baru, saya anggap baru karena meneliti studi terbatas pada kepemimpinan kiai di pesantren yang baru berdiri. Metode penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus multisitus. Lokasi penelitiannya saya lakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Tarikolot yang beralamatkan di Kampung Tarikolot, Desa Malangsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Subjek penelitian yang saya lakukan, yang pertama terhadap kiai sebagai figur sentral, dan kedua pengurus pesantren, yang ketiga santri sebagai peserta didik, dan yang keempat tokoh masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan, yang pertama dengan wawancara mendalam terhadap beberapa subjek yang telah tadi saya sebutkan, kemudian observasi partisipatif dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis tematik dan interpretatif. Penutup, kesimpulan dan saran. Pentingnya penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan kepemimpinan terutama di bidang pendidikan Islam di dunia pesantren. Landasan studi dan pengembangan teori kepemimpinan pesantren, dan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan pembinaan di dunia pesantren. Harapan dan dampaknya, yang pertama, dengan penelitian ini dapat menjadikan model kepemimpinan kiai kontekstual bagi pesantren yang baru berdiri, dapat dijadikan sebagai panduan strategis dan efektif untuk pendirian pesantren. Dan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, karakter, dan nasional. Maka dengan demikian saya berharap Pak dosen, pembimbing proposal skripsi dapat meluluskan pemaparan saya sehingga saya dapat melanjutkan untuk menuliskan penelitian saya ke tahap berikutnya. Sebelum saya mengakhiri pemaparan proposal skripsi, saya melampirkan hasil cek Turnitin terhadap proposal skripsi saya, dan alhamdulillah hasil cek Turnitin proposal skripsi saya adalah 17%, sebagaimana anjuran kampus bahwa proposal skripsi harus memiliki cek Turnitin di bawah 25%. Dan saya lampirkan link Google Drive untuk file hasil cek Turnitin saya yang hasilnya 17%. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan proposal skripsi saya. Mudah-mudahan dapat di-ACC atau diluluskan oleh dosen pembimbing sehingga saya dapat melanjutkan penelitian saya ke tahap berikutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih saya ucapkan bagi berbagai pihak, terutama Pak dosen yang telah membimbing saya
untuk dapat melaksanakan tugas saya ini. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.